bagus sekali Bu Fia. Jadi itu memang penanaman karakter memang perlu ditanamkan sejak dini, khususnya di kelasnya Bu Fia kelompok A. Jadi, tapi saran saya mungkin perlu keterlibatan anak-anak pula dalam membuat rencana tersebut. Ya, jadi tidak hanya itu sudah bagus ya dengan latar data yang sudah Bu Fia sampaikan tadi, tapi alangkah baiknya jika keterlibatan anak juga diperlukan dalam membuat kesepakatan budaya kelas tersebut, sehingga anak-anak merasa memiliki juga budaya budaya itu. Oh iya, kemarin juga sebetulnya sudah ada rancangan dari saya ketika ada disiplin ataupun budaya yang mau saya terapkan, itu nanti ada kesepakatan. Kira-kira baik tidak ya temannya sedang berdoa, kita ikut berdoa. Iya, karena yang di bawah semuanya soleh dan solihah, mau ikut berdoa dengan khusyuk. Berdoa dengan khusyuk itu bagaimana? Sikapnya baik, tidak sambil gojekan, tidak jiwit-jiwitan, tidak pukul-pukulan sama temennya. Itu adalah khusyuk, konsentrasi membaca doa, tidak sambil bermain, itu khusyuk. Kalau anak-anak pengen yang seperti di atas atau yang di bawah? Ini goseknya sama ini ininya pas dilakukan. Ini sama dia silakan duduk. Kenapa? Kenapa aku kok bisa tapi pengen duduk? Kenapa? Mainan. Kan sudah ada kesepakatan kemarin kalau berdoa tidak sambil bermain. Boleh enggak berdoanya sambil gocek-gocek? Mbak Alifah kenapa suaranya tidak ada? Kan digunakan deh. Ada kesini sama dia. Kenapa dia kok ulang kali Pak? Untuk aksen ya. Bisa Pak ulangi lagi. Berarti kata-kata harus bagaimana? Gak boleh berantem. Berarti gak boleh terus? Gak boleh mainan. Sikapnya? Baik. Artinya apakah? Berdoa. Berdoa yang baik. Oh, alhamdulillah. Nanti bisa berdoa yang baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka berbagi ilmu ataupun berbagi pengalaman kepada teman-teman semua tentang apa yang sedang saya laksanakan di program pendidikan calon guru penggerak. Salawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang akan senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari yaumul akhir nanti. Amin. Teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya di siang hari ini. Saya akan menyampaikan budaya positif, tentang budaya positif yang ini juga merupakan
aksi nyata dari modul 1.4 yang sedang saya jalani di pendidikan calon guru penggerak. Ya, budaya positif sebetulnya kalau kita berbicara tentang budaya positif, mungkin teman-teman sudah sering melaksanakan di kelas masing-masing. Nah, cuma mungkin nanti langkah apa sebetulnya yang harus kita laksanakan dan lingkup apa saja yang ada dalam budaya positif itu. Nah, mungkin nanti ada pelaksanaan. Kita seringkali kan karena di taman kanak-kanak kita kan banyak pembiasaan. Nah, pembiasaan yang kita lakukan itu kan sebetulnya sudah termasuk budaya positif. Tapi efektif atau tidaknya budaya positif yang kita lakukan itu nanti kita refleksikan, kenapa kok budaya yang ingin saya terapkan ini kok tidak berhasil, atau barangkali alhamdulillah budaya positif yang saya laksanakan, pembiasaan yang saya laksanakan di kelas itu kok berhasil. Nah, mari kita sharing saja Ibu di sini. Saya juga baru belajar, nanti kita sama-sama belajar. Kita akan melihat lebih global lagi. Budaya positif itu sebetulnya seperti apa. Kalau sudah ada kata-kata positif, sebetulnya pembiasaan itu mesti baik. Biasanya kalau ada kalimat positif itu adalah baik. Nah, ya, kita lanjutkan coba. Sebelumnya, mari kita mulai dari diri kita. Kita belajar merefleksi. Coba, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Kalau menurut jenengan apa kira-kira? Kenapa penting menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Supaya nyaman. Apalagi ada yang lain? Kenapa kok perlu kita menciptakan budaya positif di lingkungan kita? Di lingkungan kita bekerja. Flashback buat kita. Iya. Kenapa penting? Terus kita paling tidak sambil merem itu bisa membayangkan ini budaya positif yang saya inginkan. Kan mesti setiap guru ada pengen kelasnya seperti ini. Seperti ini saya ingin mempunyai kelas yang seperti ini, kelas yang seperti ini. Kemudian ada lagi, coba pertanyaan, sebagai seorang pendidik ataupun pemimpin sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Kira-kira apa? Mulai dari diri sendiri, memberikan contoh. Pembiasaan. Ini biasanya kan kalau ada yang bagaimana Anda dan apa yang menurut Ibu itu masih perlu diperbaiki atau dikembangkan? Itu semuanya kan berbagai pertanyaan yang mungkin muncul dalam diri kita ketika kita melihat murid-murid kita di dalam kelas. Barangkali ada perilaku yang kurang baik, mestilah kita berpikir kok seperti ini. Itu jadi kita sekarang belajar, karena ini mulai dari diri, termasuk saya juga baru belajar. Itu ketika melihat seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita mau, ya sudahlah, memang seperti ini kok kondisinya, atau kita mau pasrah saja, atau ada upaya untuk merubah bahwa ini ada sesuatu yang anak-anak dirubah dari anak-anak. Kita lanjutkan ya. Nah, ini refleksinya. Sebetulnya ada instrumennya, tapi ternyata HP-nya untuk maaf, kita baca saja. Harusnya kita memejamkan mata, mendengarkan musik, membayangkan tentang impian kita terhadap murid-murid kita. Mau seperti apa? Bagaimana suasana sekolah yang ingin kita bangun? Apakah sekolah ini yang kita tempati hari ini sudah merupakan sekolah impian kita? Dan murid-murid yang kita bimbing hari ini juga adalah sudah merupakan impian kita. Mungkin kita sebagai pendidik ataupun sebagai guru, itu memang perlu saya juga perlu melakukan kenapa anak-anak saya seperti ini, kenapa seperti ini, kenapa
pahamkan, maka boleh saya bacakan bagaimana refleksi untuk kita sendiri. Ini ya, monggo boleh saya mau berpuisi. Bagaimana suasana sekolahnya yang menjadi impian kita? Bagaimana sikap kita sebagai guru yang kita impikan agar suasana ini menjadi sekolah ini menjadi begitu nyaman? Bagaimana tutur kata guru agar sekolah ini menjadi nyaman, anak-anak bisa senang di dalamnya? Bagaimana guru bersikap kepada murid-murid? Apakah dengan kasih sayang yang ketika dia hadir kita peluk, atau ketika dia hadir, ketika anak-anak hadir ada yang dengan wajah bahagia? Apakah kita ekspresinya juga bisa mengekspresikan dengan wajah bahagia? Apa kabar anakku? Hari ini bahagia sekali. Ada apa? Ataupun barangkali ada yang rewel ataupun menangis. Bagaimana sikap kita? Nah, kemudian bagaimana mereka saling berinteraksi dengan kita? Kita berinteraksi terhadap murid-murid kita seperti apa? Kemudian sebagai pemimpin sekolah dan terhadap guru-guru yang lain seperti apa? Monggo, guru juga boleh merefleksikan dirinya, aduh kepala sekolah seperti apa, ataupun mungkin kepala sekolah, aduh gurunya seperti ini, harus seperti apa? Adalah refleksi buat kita. Untuk mewujudkan sekolah impian tersebut, kita mestinya dari bayangan yang ada di kepala kita, saya ingin sekali punya sekolah yang seperti ini, sehingga saya jadi seperti ini, murid-murid saya jadi seperti ini. Itu adalah sebenarnya impian bayangan kita. Monggo, apakah akan kita diamkan bayangan kita yang membuat kita nyaman, atau malah justru akan kita ayo mau seperti suasana sekolah yang kita impikan? Kalau kita mau menulis dari masing-masing guru, pastilah punya impian sendiri-sendiri tentang sekolah yang sedang kita tempati hari ini, ataupun mungkin punya impian terhadap murid-murid kita. Tapi murid-murid saya punya harapan seperti ini, yang suatu saat kita punya harapan mereka bisa menarik tangan kita di surga nanti. Mestinya harapannya seperti ini. Mau bentuknya kita mau seperti apa? Monggo kita bisa bersama-sama nanti mau membentuk impian sekolah kita seperti apa, membentuk kita seperti apa. Itu adalah refleksi yang hanya bisa kita bukan hanya kita renungkan dan perlu kita lihat buat action. Oh, saya punya impian seperti ini, ayo bersama-sama. Ketika sendiri kesulitan, ayo gandeng teman-teman. Saya punya kesulitan seperti ini, maka ayo kita bareng-bareng agar kita bisa bergandengan tangan dan bisa mewujudkan impian kita bersama-sama tentang sekolah kita, tentang murid-murid kita di masa mendatang. Karena yang paling kita inginkan, yang kadang membuat kita merinding itu kan ketika ada kalimat suatu saat ada segelintir anak yang bisa menarik tangan kita masuk ke surga, itu kan mesti membuat kita merinding. Tapi bagaimana kita bisa membuat si anak bisa menarik kita, itu kan butuh proses. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, mudah-mudahan kita bisa mewujudkan impian-impian kita tentang sekolah ataupun murid-murid kita seperti apa. Sudah boleh melek. Ternyata ada jawaban dari refleksi tadi, impiannya. Ternyata ada lingkungan yang positif dari permen. Ternyata permen itu juga punya, selain kita punya impian tersendiri lah pastinya untuk anak-anak kita, gambaran anak-anak kita, gambaran sekolah kita. Dari standar nasional pendidikan juga ada. Lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebagaimana tertuang dalam standar khusus pada standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diselenggarakan
informatif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Ini ternyata dari yang jawaban awal tadi, kenapa perlu kita membuat lingkungan yang positif di sekolah kita. Itu ternyata ada kaitannya nanti dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bukankah yang diuraikan di sini tentang interaktif, inspiratif, nanti sudah berpihak kepada murid. Ya, kita nanti bersama-sama belajar. Kita masuk ke budaya positif ini. Budaya positif ini. Ya. Menurut KBBI, arti budaya, pikiran, tegal budi, hasil, ada sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang suka dilakukan. Itu budaya. Nah, ketika itu sudah menjadi budaya positif, budaya yang baik, harapannya sudah tertanam betul dan bisa dibawa oleh anak-anak kita sampai anak-anak dewasa. Kita tanamkan dari sejak dini, kita bersama-sama berjalan. Budaya positif di kelas ataupun lingkungan sekolah adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama dan sudah menjadi kebiasaan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Jika sudah menjadi budaya, jika sudah menjadi budaya itu kita akan lebih nyaman lagi. Bayangannya tadi ketika kita merem kan mesti kayak salib seperti ini akan enak. Pasti kalau seperti ini kita bersama-sama bisa mewujudkan itu adalah sebuah prestasi dan kemenangan bersama-sama. Nah, yang saya laksanakan beberapa kali dan butuh proses sebetulnya ini saya budaya positif sudah saya laksanakan karena terkait dengan visi saya sebagai penggerak saya lebih kepada kegiatan keagamaan. Saya mengambil tentang sikap berdoa baik dan membereskan mainan. Nanti bisa saya respek di belakang. Kemudian saya jelaskan dulu, saya sampaikan dulu, saya berbagi dengan ibu-ibu bagaimana biar budaya positif ini nanti bisa terlaksana. Ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian ada restitusi 5 posisi kontrol, ada restitusi segitiga restitusi. Ini sebetulnya apa ya? Saling berkaitan, ya. Untuk menciptakan sebuah budaya positif. Positif itu ada nilai-nilai kebijakan universal. Oh ini. Nah, kemudian nanti bagaimana itu budaya positif bisa terlaksana? Ada teori motivasi. Apakah itu motivasinya dari orang lain ataupun motivasinya dari dalam diri? Nah, itu nanti kita belajar bersama-sama. Ya. Lalu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ternyata untuk membuat sebuah dalam teori kontrol itu menurut Erfurni itu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, mengatakan bahwa ini saya cuplik karena kok bagus. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Karena tadi kita sudah membayangkan, mari kita realisasikan dengan sedikit demi sedikit, berlahan dan berlahan. Tapi mungkin memang perlu ada di teori kontrol ini, itu kan ada kontrol nanti. Nah, ini nanti yang akan
positif itu bisa berjalan. Makna disiplin. Disiplin seringkali dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau ada aturan berarti biasanya hukuman. Kemudian dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Karena biasanya kalau dari awal sudah kita punya mindsetnya disiplin positif itu ataupun disiplin itu aturan, maka ada kalau itu aturan berarti harus patuh. Okay? Kemudian disiplin berasal dari kata latihan yang artinya belajar tenaga seperti apapun, baik yang di depan maupun yang di belakang situ, kita semuanya belajar. Okay? Nah, ini ternyata apakah sebetulnya nilai-nilai kebajikan universal? Karena kita sekarang masuk di kurikulum merdeka dan ini terkait dengan kemerdekaan belajar anak-anak. Nah, kita sekarang baru rame-ramena menggaungkan tentang profil pelajar Pancasila. Sebetulnya ada beberapa pendapat, ada dari EPU, ada dari nilai kehidupan berbagai kelompok ataupun LSM itu punya nilai kebajikan tersendiri. Jadi kemarin disampaikan bahwa ini bisa ditarik kesimpulan kenapa terus pemerintah mengambil profil pelajar Pancasila ini ternyata sudah mewakili dari uraian dari berbagai lembaga ataupun LSM yang punya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang sudah mulai hafal. Apa Bu Dini profil pelajar Pancasila? Beriman, bertakwa pada Tuhan yang lain. Terus? Nalar kritis berkebinekaan. Ya tidak ngantuk yo. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, berloyang kreatif. Ini yang ada di profil pelajar Pancasila. Kata apa P5? Ini kemarin yang pada pembuatan visi guru penggerak, kebetulan saya mengambilnya yang banyak yang atas. Kenapa kemudian saya mengambil aksi nyatanya ini tentang sikap berdoa? Nah, ini yang terkait juga dengan budaya positif. Ada teori motivasi, hukuman, konsekuensi ataupun restitusi. Nah, nih teori motivasi Diana Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nih, ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira motivasi perilaku yang ketika kita mau melakukan akan berperilaku ya, akan berperilaku. Kira-kira terhadap disiplin yang terkait itu motivasinya apa kira-kira? Yang ada dalam diri. Apakah karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau reward ya dari institusi karena berangkatnya pagi terus. Dapat reward, dapat kalung. Ternyata itu juga termasuk motivasi eksternal dari dalam. Oh ada dalam aku pengen Aku suka yang ketiga sekarang itu. ada hadiahnya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Ternyata ini penuh kesadaran, ya. Ini sudah dibangun dari diri kita sendiri. Oh, menghargai diri. Oh, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya ini. Jadi bukan karena ada motivasi eksternal. Itu motivasi dari diri sendiri.
yang saya sampai hari ini belum bisa melaksanakan. Nah, belajar bersama-sama ya, kita motivasi. Nah, karena nilai-nilai yang mereka percaya ini dan hargai dan mereka melakukannya, karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal atau intrinsik. Jadi muncul dari dalam diri sendiri, kesadaran. Jadi kalau bu kepala ngoyak-ngoyak, kalau yang disadarkan belum ada, itu ya mohon dimaafkan. Belum sadar, masih tertidur. Tapi itu perlu. Saya perlu berusaha. Kita semua, kita bareng-bareng berusaha. Bagaimana agar itu muncul dari dalam diri. Ini tugas saya gitu. Kadang masih ada seperti itu, ataupun saya pribadi itu masih sering menyalahkan beban yang lain yang ada di pundak saya. Padahal ada yang mestinya harus saya lakukan. Tapi saya masih sering menyalahkan beban yang lain yang ada di pundak saya. Itu kadang masih seperti itu. Jangan ditiru ya teman-teman, itu tidak baik. Nah, ini ada nih tentang restitusi. Mari kita membedakan apa hukuman, konsekuensi, restitusi, karena disiplin positif tadi itu sering berkaitan dengan maaf, ini mau saya pindah ke PowerPoint, panjang sekali, jadi saya nggak bisa. Jadi nggak mau. Ini ternyata bentuknya juga PDF, jadi agak kesulitan. Mari kita membacanya. Apa? Ternyata hukuman bisa menjadikan integritas gagal. Ada identitas sukses. Disiplin. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kadang dari yang tadi ternyata dapat kita simpulkan hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Seringkali ketika anak-anak melanggar kan spontan. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata yang seringkali kita tidak sadar mendiskripsikan kayak mengecam. Kemudian dari konsekuensi. Nah, konsekuensi lebih longgar lagi, mungkin yang kalau untuk anak PAUD lebih ke sini ya, menerapkan budayanya itu biasanya kan pembiasaan biasanya lebih ke ini. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Biasanya kesepakatan kelas. Kalau belajar kesepakatannya apa, setelah menggunakan mainan kesepakatannya apa. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kemudian pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Hanya pas ketika ada konsekuensi, mainan dicampur, ayo beresin, bertanggung jawab, tadi sudah
campur, bertanggung jawab untuk memilah-milah. Mungkin bagi mereka waktunya pulang, berisi milah-milah, misalnya seluruh gurunya milah-milah, itu kan nanti buat mereka, tapi itu hanya jangka pendek. Mestinya mereka kesal saat itu. Tapi untuk besoknya ketika coba mereka masuk dan kita boleh menanyakan ulang, tuh dilihat kemarin anak-anak sudah merapikan, lebih enak dilihat apa tidak? Boleh. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat masuk ke restitusi. Nah, ini tadi ada rentetannya. Sebelum ada restitusi ada hukuman, ada konsekuensi, yang terakhir ini restitusi. Nanti coba saya pengen sharing dengan Bu Bonda ataupun Bu Bonda bagaimana restitusi ini nanti bisa dilaksanakan dalam kelas. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini kan sesuai dengan tadi kaitannya dengan motivasi pada diri, motivasi intrinsik. Nah, jadi ada terkaitan antara restitusi nanti dengan motivasi. Yang kita bangun kan kesadaran si anak mencari solusi ketika ada pelanggaran, bukan hukuman yang seperti tadi yang kita baca bahwa itu nanti akan membekas jangka panjang buat si anak. Konsekuensi ada jangka pendek, hanya jangka pendek. Kemudian restitusi ini nanti kita akan belajar tentang restitusi agar anak itu bisa mencari kesalahan saya. Oh, saya bisa menyadari, punya motivasi dalam diri. Oh iya betul, saya kalau melakukan ini tidak benar. Kalau saya memukul teman saya, ternyata teman saya sakit. Itu ada muncul dalam diri anak sehingga anak tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama. Sehingga karakter yang tentang bagaimana bisa menghormati, karakter yang muncul kan ketika tidak menyakiti orang lain jadi menyayangi temannya, jadi menghormati temannya, itu kan jadi karakter yang muncul di situ. Yang kita bangun karakternya dalam restitusi biar yang muncul itu karakter, bukan mencari kesalahannya siapa yang benar. Oh apa tadi saya benar, misalnya terjadi pelanggaran dua anak, misalnya apa keributan dua anak, itu tidak mencari oh siapa yang benar, ini yang benar atau ini yang salah, tetapi apa yang terjadi kita selami, kemudian bagaimana solusinya untuk peristiwa yang ada. Buat anak-anak coba kita tanyakan dari bertanya, kalau seperti ini bagaimana temannya, kalau seperti ini nanti temannya terluka sakit bagaimana, kalau terjadi pertikaian ataupun perselisihan di antara siswa. Jadi pada restitusi ini yang dibangun karakternya, bagaimana anak bisa menghargai ya tadi nilai-nilai kebajikan universal agar mereka nanti punya rasa oh kalau saya seperti ini berarti saya tidak sayang kepada teman. Oh kalau saya apa-apa mau menang sendiri, saya tidak bisa menghormati teman. Ataupun oh alah saya maunya bekerja sendiri, oh berarti saya tidak bisa gotong royong kepada yang lain. Nanti melihat ketika melihat hasil, oh ternyata di restitusi itu yang dibangun, oh ketika kita bekerja sama, bergandengan tangan, itu ternyata oh hasilnya lebih bagus dibanding saya bekerja sendiri. Nah, itu nanti yang kita tanamkan itu tentang gotong royong. Jadi karakternya yang pada restitusi karakternya yang dibangun. Nah,
enak lagi, bisa belajar, bisa bisa menyadari, muncul motivasi intrinsik dalam dirinya. Oh, ini yang saya lakukan tidak dari itu, sehingga kesalahan tidak terjadi. Memperbaiki hubungan, ya, bisa memperbaiki hubungan antar teman dengan diskusi, karena mereka nanti akan menyelesaikannya bersama-sama. Kemudian tawaran bukan paksaan. Wis, ketika ada sebuah konflik bukan paksaan tapi tawaran. Bagaimana kamu? Kalau temannya seperti ini bagaimana dan akan kamu lakukan? Dan restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Tidak yang mencintai teman. Segitiga restitusi, nah, menstabilkan identitas, menyalahkan ya. Setiap orang ternyata sebagai guru, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, agar anak itu tidak merasa down ketika membuat kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, gitu. Apa ya bahasanya? Menenangkan mungkin ya, menenangkan anak, menstabilkan identitas biar mereka tidak merasa, kadang kan kalau anak-anak PAUD itu kan ada itu, nah itu nanti kita yang biasanya yang menstabilkan kita. Kemudian ada validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, ini yang perlu dibangun dari anak, menanyakan kenapa itu terjadi. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan bila terjadi konflik? Apakah bisa dengan cara yang lebih baik? Yang ada menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati, misalnya kayak tadi mainan untuk bisa tidak dicampur, ternyata masih ada yang dicampur, kita mengulang nilai-nilai yang telah kita sepakati bersama. Kemudian kamu ingin menjadi ini, kalau ini yang besar, kita kan biasanya kemarin kita sudah sepakat apa yang akan kamu lakukan. Biasanya bersama temannya begitu iseng ya, itu bukan aku lebih guru dibantu temannya karena pembiasaan. Nah ini tadi menstabilkan identitas, untuk menenangkan, lebih kepada menenangkan, untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat kesalahan menjadi positif terhadap diri. Oh iya, jadi bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tapi kayaknya kalau kata-kata seperti ini yang lebih dewasa, kita jarang menggunakan kata-kata yang ini. Pasti nanti anak-anak manusiawi itu apa? Bahasanya karena kita anak PAUD, tapi kurang lebihnya seperti itu, kita bisa nanti. Oh, tidak ada manusia yang sempurna, Dik. Kalau yang besar mungkin ini bahasa yang Ibu guru juga pernah membuat salah yang seperti ini. Ibu juga pernah ada temannya yang seperti ini. Saya mengingatkan biar anak tidak merasa down, tidak merasa gagal berbuat salah. Ibu guru tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Tadi saya kasih duluan, usah seperti itu. Nah, fokus untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Menstabilkan identitas. Ini validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Dan mereka saling cerita, aku diberikan, oh iya seperti itu. Kenapa saya tidak mau menjawab? Karena kemungkinan Akbar tidak mau menjawab, jadi kita tidak tahu masalahnya. Kita berikan seperti yang kebutuhan tadi benar. Mungkin saya yang meluruskan, kita arahkan, karena anak kita kan mungkin belum bisa mengenal sampai jauh ya. Saya arahkan, mungkin itu saking sayang, jadi pengennya disapa, tapi menyapanya dengan seperti itu. Sawil pipinya, sawil rambutnya dipegang, mungkin apa nggak sengaja kalau ternyata
seperti itu Mas Akbar, ya terus ngambek. Nah, kemudian kita berarti identitasnya sudah kembali, sudah stabil, dia sudah mulai dangak gini. Oh benar kan apa kata Bu Bunda, berarti Mas Akbar tidak sengaja untuk menyakiti teman-teman. Kemudian kita kembalikan ke keyakinan. Ya, terus kalau di dalam kelas kita setiap ada yang melakukan kesalahan atau telah membuat temannya tersakiti, terlukai sampai temannya sakit, Dek, sakit itu tidak hanya sakit badan loh Dek, sakit itu bisa loh sakit hati. Nah, misalnya aku ngapain kok tiba-tiba dijauhin, aku tuh sukanya begitu, siapa tahu nanti terbawa sampai pulang loh sakit hatinya gini. Apa yang harus dilakukan kalau sudah sakit? Keyakinan kelas kita bagaimana? Minta maaf. Nah, langsung oh iya. Terus apa lagi? Karena yang menjadi keyakinan di kelas kita, kalau ada yang melakukan kesalahan, minta maaf, dan minta maaf itu kan personal ya, habis minanas. Terus kita kembalikan meminta maaf kepada siapa? Nanti kalau ada temannya yang baik, yang nalar lagi, so mas duluan yang minta maaf. Nyerah di akbar kan nggak tahu apa nih, langsung duluan. Nah, mungkin itu. Jadi kita sebenarnya yang paling utama itu kita buat keyakinan kelas dulu. Keyakinan yang dari kelas itu mau apa. Nanti kalau ketika ada konflik, ada masalah, ada permasalahan, kesalahan atau apapun, kita kembalikan ke keyakinan yang ada di kelas. Keyakinan itu kalau bisa diambil dari yang positif. Ya, misalnya keyakinan keras dengan peraturan keras. Kalau peraturan itu lebih lebih sempit, sedangkan keyakinan itu biasanya lebih luas. Misalnya kalau keyakinan kelas itu, kalau saya, Dek, bagaimana caranya membuat kelas kita itu agar tetap rapi. Nanti ya mereka berdua malu selesai dirapikan, terus disapu lagi, boleh. Nanti mereka yang ngeditkan. Nanti ketika melihat kelasnya sudah mulai berantakan, mereka ngotot dulu. Jadi kalau kelas saya itu selesai belajar itu udah rapi, saya nggak usah pakai saya sih notoa, nggak mau saya. Dasarnya ya toh biarkan anak itu tanggung jawab lah, belajar untuk tanggung jawab itu yang mudah-mudahan sampai terbawa sampai nanti ya pasti yang melakukan. Nah itu sudah bisa belajar tanggung jawab. Jadi kita buat keyakinan dulu. Terima kasih Bu Bonda sharingnya. Nah ini kita nanti bisa saling-saling saja sebetulnya bareng-bareng keyakinan kelas ini. Tadi yang disampaikan Bu Bonda, mengapa keyakinan kelas, tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Nah, bahasanya memang menggunakan kemarin ketika berdiskusi di kolaborasi bersama teman-teman ya lebih memilih dengan menggunakan kata keyakinan, bukan peraturan. Karena ini ada mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan, ada ilustrasinya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu, untuk mendukung motivasi intrinsik yang muncul dalam diri pada nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kalau peraturan kadang kalau kebanyakan ya nanti yang bilang kalau keyakinan kan karena nilai-nilai nanti bisa muncul. Terima kasih Bu Bonda, nanti bisa kita terapkan juga di kelas masing-masing bagaimana kita belajar bersama-sama, saling sharing biar bisa nanti semuanya bisa kondusif, budaya ini juga nanti bisa budaya yang kita inginkan, impian yang ingin kita wujudkan itu bisa terwujud bersama-sama dengan kebersamaan. Oke, ini sudah bisa disampaikan Bu Bonda bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Yang dimunculkan kalau keyakinan kelas itu nilainya, ya, nilai-nilai kebajikannya. Jadi kayak misalnya tanggung jawabnya. Kalau peraturan kan kadang tertulis sudah ada tempatnya. Yang kita butuhkan nanti tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab?
saya lakukan di kelas, tapi sebetulnya di depan kan sudah, karena sesuai dengan apa visi saya, yang pengen saya bangun itu bagaimana anak-anak itu sikap berdoa. Apa latar belakangnya saya mengambil itu? Karena anak-anak tempat saya kalau berdoa, satu, masih ada yang jalan-jalan. Yang jalan-jalan, alah pegang mainan. Danis itu datang langsung pegang binatang itu mesti. Kedua, ada yang tidur, kaki naik. Ada yang seperti itu. Kenapa terus saya mengambil budaya positif yang ada di kelas saya, yang perlu saya terapkan itu di kelas. Latar belakangnya tadi sudah saya sampaikan, karena kenapa saya menerapkan anak-anak berdoanya harus dengan sikap yang baik. Berdoa itu kita kepada siapa? Memang kita buat keyakinan dulu di awal. Kalau seperti ini, kemudian saya juga ada gambar bagaimana kalau sikap berdoanya tidak baik, ini baik atau tidak. Mungkin karena saya masih kelompok A, jadi ini kalau seperti ini berdoanya baik tidak, ada gambar-gambar yang saya sajikan ke anak-anak. Jadi kemarin yang saya bangun itu bagaimana sikap berdoa, dan alhamdulillah mulai tertata doanya. Ya, Alhamdulillah. oh, ternyata sudah selesai. Share-nya itu Terima hanya kasih. video sebetulnya ibu-ibu. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini nah. Tiap hari ada yang pakai batik, ada yang pakai ini. Saya videonya maaf karena hanya saya sendiri. Ini ada yang hari Kamis, ada yang pakai olahraga. Meskipun tetap ada ya. Jadinya kan Tapi sudah mulai seperti ini. kayak Kalau kemudian berdoa. kemudian dalam Maksudnya mengonok ya kuwi. Allah. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan waktunya buat saya. Mudah-mudahan ini membawa manfaat buat kita semua. Amin. Mudah-mudahan kita juga bisa menerapkan ini nanti di sekolah kita, sehingga kita bisa menciptakan budaya positif, anak-anak bisa belajar dengan nyaman dan bahagia ya. Bisa bahagia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih sekali kepada rekan kami guru TKP Ibu Martia yang sudah mengimbaskan budaya positif di lingkungan sekolah kami. Sebagai kepala sekolah, saya sangat mendukung adanya budaya positif sehingga membentuk lingkungan kelas yang semakin kondusif dan insya Allah dapat menularkan pada teman-teman lainnya untuk menciptakan lingkungan kelas yang kondusif bagi pembelajaran anak. Semangat untuk Bu Pia, terima kasih atas ilmunya, semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pondaini dari TKA Pengarang Waru. Alhamdulillah kemarin setelah teman kami Ibu Masria selaku CGP Angkatan 7 telah mengimbaskan tentang budaya positif, kita semua semakin tambah pengalaman, tambah ilmu, dan insya Allah untuk budaya positif bisa kita terapkan lagi di TKA Pengarang Waru, dan semoga semakin kedepannya akan semakin lebih bagus lagi dan menjadi pembiasaan-pembiasaan yang semakin menyatu di dalam
sekolah ini. Terima kasih Bu Fia. Selamat terus berjuang ya. Semangat, semangat, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.